Emiten yang ini labanya itu naik 55%. Nah, kok bisa? Nah, perusahaan ini adalah DRMA. Apa yang membuat labanya naik 55% di tahun 2023 ini, dan berapakah potensi dividen yang akan dibagikan? Apakah ini perusahaan yang rajin bagi dividen? Nah, simak video ini sampai selesai tentang DRMA. Oke, check this out. Saya tag video ini jam 10 kurang 1 menit tanggal 5 Maret 2024. Mohon maaf kalau sedikit berisik karena di luar ada pengerjaan ya. Ada suara palu-palu. Oke, DRMA atau Dharma Polymetal Tbk. Ini adalah sebagai grup holding company Dharma Group yang bidang usaha komponen otomotif untuk sepeda motor dan mobil. Itu ya, DRMA. Terus DRMA telah berkembang menjadi sebuah perusahaan induk dari Dharma Group yang mengedepankan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan menjadikan teknologi sebagai keunggulan operasional. Ini beberapa anak perusahaannya. Pengendalinya itu PT Dharma Inti Anugrah 47% dan masyarakat 20%. Nah, ini kalau kita cek secara corporate action, perusahaan ini bagi dividen tahun lalu iya, 2022 juga iya. Padahal perusahaan ini itu IPO sudah sejak baru 2021 dan langsung bagi dividen, which is good. Laba 2023 ini kan cemerlang banget ya. Nah, kita ulas ya. DRMA secara aset dulu deh. Aset 1,5, aset lancarnya, total aset 3,3. Wow, naik 600 M sendiri. Oke, kalau kita cek di sini kasnya naik 378 M. Not nomor 4 kita cek dulu. Oke, not nomor 4. Nah, ini kasnya deposito sendiri 96. Oh, depositonya masih tinggi tahun lalu. Tahun lalu hanya tinggi tahun ini karena tahun lalu hanya 392 juta. Tahun ini tuh 96 M. Dimana langsung ya BCA 50 dan Bank BTPN Syariah itu 45 M, sorry. Jadi total 378 M ini kasnya. Dengan imbal hasil di sini 2,5 sampai 4%. Oke, 2,5 sampai 4%. Which is good, kasnya tinggi banget. Kalau saya lihat 396 dari 300 ya. 96 91 dibagi total kasnya 25%-nya masih kecil, tidak mayoritas. Terus kita lihat liabilitasnya, kita lihat utangnya. Jangka pendek ini ada utang bank 124 M, wow gede banget. Utang bank yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun ada 93. Jadi kalau di total 124 ditambah 93 ya 217, masih bisa ke cover dengan kasnya 378 ya. Utang jangka panjangnya, nah ini 292 M. Kalau ditambah ya butuh 509 M. Jadi secara secara jangka pendek aman, secara jangka panjang kalau kasnya doang masih nggak nutup gitu. Tapi mereka punya persediaan itu 400 miliar gitu, dan ini nominalnya oke banget 400 miliar. Kalau kita cek juga persediaan di not nomor 7 untuk perusahaan barang jadinya berapa? Barang jadi ada 80 M. Oke, bahan baku ada 223. Barang jadi ini lumayan kalau dalam catatan jadi penjualan kan ya. 80 M tambah. Oke, ekuitas mereka punya saldo laba komponen ekuitas lainnya. Oke, yang belum digunakan tuh 1,1 T. DRMA kondisinya sekarang 5,2 T. Oke. Nah, ini penjualannya naiknya signifikan banget. Kalau kita lihat dari penjualannya sendiri itu sudah naik sebesar 905. 1,6 T. Wow, 1,6 T itu sekitar 41% ya. Dari sini aja menunjukkan bahwa sudah naik yang signifikan perusahaan ya, which is good. Dan mereka berhasil menekan ini beban
operasi lain-lain. Tahun lalu itu 6M, 6,6, sekarang hanya 886, which is good. Ini yang bagus sih, ini yang bagus. Kalau lihat COGS nya tahun lalu 3291 dibagi dengan omset itu 84% nya sendiri, 84. Kalau sekarang itu senilai 84 ya, 82. Oke, secara penjualan mereka naik, secara COGS bisa menurunkan. Itu hal yang membuat laba brutonya pasti akan naik. Net profit, bukan net profit sih, gross profit marginnya lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Nih. Terus mereka berhasil menekan beban operasi lain-lain. That's why net profit marginnya gede banget. Pendapatan keuangan naik signifikan. Ini efek dari taruh gasnya tadi. Ya makin cerdas ini perusahaan ini kalau saya lihat. Kita cek penjualan netnya di note 24 perusahaan kayak domestik dan ekspor. Domestiknya naik banget. Mungkin efek dari Astra yang kena kasus ya. Lebih ke Daihatsu ya. Itu juga bisa. Nah, karena ini masih ada efek dari penjualan ke AHM ya, Astra Honda Motor ya. 2,4 masih bisa growth ya. Jadi tidak berefek ternyata Astra itu kemarin. Jadi ini masih bisa growth, masih bisa positif. Nah, tinggal ini nanti ke depannya gimana ini untuk DRMA-nya sendiri. Tapi ini hal yang bagus sih kalau saya lihat, bisa domestiknya masih bisa bertumbuh sekian loh. Jadi menunjukkan bahwa nilai jualnya masih oke perusahaan ini gitu. Masih oke sih. Oke, secara dividen tahun lalu 20,94. Oke. 20,94 itu dengan EPS 83,76. 25%. Kalau hal itu terjadi 25%, laba sekarang 130 per lembar. Jadi hasilnya adalah bentar. 0,25 kali 130 ya, ini 32,5. Mereka akan bagi dividen sekian. Yang mana RUPS-nya itu di kisaran tanggal mungkin di April ya. Mungkin di April, tapi ini belum rilis. Oke, dengan 32,5 dengan harga sekarang 1130, 2,8 ya. 2,8 ya nggak gede-gede amat. Nggak gede-gede amat. Ya rata-rata lah. Secara PI kecil sih 8, PBV. Nah, ini PBV-nya yang mahal ya. Dan dihargai Stockbit itu harga wajarnya 5,5, sekarang market cap 5,3. Jadi sudah price in ya menurut Stockbit. Menurut saya tipis lah. Secara analis di Stockbit ini merekomendasikan buy dengan target 1875. Kalau saya lihat secara growth labanya oke. Cuman pertanyaannya adalah bisa nggak perusahaan ini naiknya signifikan gitu. Labanya kan luar biasa 2023 ini. Nah, ini 2024 gimana? Tantangannya kan di situ. Let's say dia kalaupun turun-turun bisa bertahan di angka 500-an, 500M dalam 1 tahun tuh masih oke sih menurut saya. Karena kalau asumsi 500M kita bagi dengan 4 kuartal kan mereka bisa stabil 125 per bulannya. Per kuartalnya. Dan itu hal yang oke sih kalau menurut saya. Meskipun turun ya 612, tahun 2024 masih 500, masih cincai lah, masih oke lah ya. Masih nggak masalah. Ya at least dia masih bisa stabil di atas 100 per kuartalnya gitu. Meskipun tahun 2023 tidak bisa stabil di atas karena kuartal 4 ini hanya 94M gitu. Cuman kuartal satunya ini luar biasa ya, 216. Jadi itu yang bisa saya share tentang video kali ini, tentang DRMA telah terjawab. Apa yang membuat labanya naik 55% dan dividennya ya tadi kita hitung potensinya akan bagi dividen 32,5 per lembar atau dividen yield 2,8% ya. Berdasarkan harga sekarang 1125. Oke, itu kalau secara chart ini downtrend sih udah tembus supportnya 1232. Bisa tunggu di sini kotak merah. Oke, semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu. Bye-bye.